Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salia Putri dengan NIM 230155201110. Di sini saya akan membuat database menggunakan HP MyAdmin. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi HP MyAdmin-nya, terus kita stop di Apache dan MySQL-nya. Terus admin di MySQL-nya. Kita akan buat DB dosennya karena ini sudah ada, langsung saja kita klik. Terus di SQL-nya, kita buat codingannya di sini. Sekarang kita kirim. Ini tabel dosennya sudah ditambahkan. Terus kita klik di tabel dosennya, lanjut ke SQL-nya lagi. Ini kita hapus dulu, kita buat yang barunya. Untuk codingannya. Setelah itu kita kirim. Udah, tabel usernya sudah ditambahkan. Terus kita klik di tabel usernya, kita SQL lagi. Kita taruh codingannya di sini. Terus kita kirim. Dan tabel usernya sudah jadi. Ini untuk tampilannya. Tabel dosen, tabel user. Ini dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reval Afreza dengan nomor NPM 230155201086. Di video kali ini saya bakal membuat halaman login beserta logoutnya dan menggunakan PHP dan juga MySQL. Yang pertama-tama kita membuat 3 file dulu, yaitu login, logout, dan koneksi. Untuk PHP-nya dikoneksi, yang ini untuk melakukan nama localhost-nya. Di sini username database, password database, dan nama database-nya. Kita bakal buat koneksi antara MySQL, antara file ini dengan koneksi yang ada di database. Yang ini untuk membuat jika koneksi database gagal. Dia bakal ada notif database gagal. Dan untuk kita beralih ke halaman login, session start fungsinya untuk memulai session data login yang disimpan. Terus di bagian include, yaitu untuk memanggil include config koneksi. Dia untuk memanggil koneksi ini dan ini terhubung. Terus untuk bagian post, iset post dengan menggunakan query login. Dia akan username, dia bakal mengetik username, password, dia bakal mengetik password. Query MySQL, koneksi, dia akan mengambil data di mana username dan passwordnya. Terus jika nanti kalau misalkan gagal, salah password atau nggak salah username, dia bakal ada notif login gagal. Ini dan ini untuk menghubungkan antara link style CSS ini dan ini, tapi kita tidak dulu memakai style CSS-nya. Terus halaman logoutnya, fungsi session start ini digunakan untuk mengakses session yang sedang aktif. Kalau session destroy ini digunakan untuk menghapus, seluruh data session sehingga user benar-benar logout. Terus kita header, dan untuk stylenya hasilnya begini. Di sini tadi teman saya buat untuk
ininya admin, dan untuk admin 1 2 3. Di sini untuk halaman logoutnya, di sini untuk halaman loginnya. Sekian dari saya, Keval Freza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Abraham Ramadan dengan nomor NPM 23015520101098. Kali ini saya akan menjelaskan codingan tentang data dosen yang terdiri dari indeks, tambah, edit, dan hapus. Pertama, mari kita mulai dengan indeks berikut. Codingan berikut berfungsi sebagai codingan berfungsi untuk mengkoneksikan atau menghubungkan file berikut menggunakan PHP dengan database, dan codingan berikut atau variabel cari berfungsi untuk menangkap input dan query select berfungsi untuk digunakan untuk menampilkan data dosen berdasarkan nama. Mari kita mulai contohnya. Berikut adalah from untuk indeks atau untuk nama dosen. Kemudian data ditampilkan menggunakan perulangan while, tombol edit, dan hapus mengirimkan ID dosen melalui URL. Kemudian mari kita mulai dengan tambah. Codingan berikut berfungsi sebagai jika tombol simpan ditekan, data akan dikirim ke server, dan perintah insert digunakan untuk menyimpan data ke tabel dosen. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Berikut adalah contohnya. Kemudian kita akan mulai dengan berikut adalah from untuk codingan tambah. Kemudian kita akan mulai dengan edit. Codingan berikut berfungsi untuk mengambil data dosen berdasarkan ID untuk ditampilkan kembali ke form. Berikut adalah codingan berikut berfungsi untuk perintah update digunakan untuk mengubah data dosen. Setelah berhasil, halaman akan kembali ke halaman utama. Berikut adalah from untuk edit. Berikut adalah contohnya. Kemudian kita akan ke bagian hapus. Codingan berikut berfungsi sebagai jika ID diambil dari URL, lalu perintah delete akan dijalankan. Data dosen akan dihapus dari database dan kembali ke halaman utama. Berikut adalah contohnya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Kumbarak dengan NPM 230155201096. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian dashboard, yaitu di sini codingannya dashboard.php dengan bernama filenya dashboard.php. Di sini pertama session start. Session start itu yaitu untuk memulai dari PHP ya. Jadi session ini yaitu untuk menyimpan data sementara, yaitu data login, data salah dari link real style CSS, style sheet href style CSS, yaitu untuk mengoneksi style CSS agar tampilan dashboard ini menjadi lebih menarik, bagus. Selanjutnya div class container h2 dashboard. Nah, h2 ini berfungsi untuk menampilkan judul dari tampilan tersebut, yaitu judulnya itu dashboard. Nah, di sini selanjutnya div class menu dosen index.php data dosen. Di sini ini yaitu untuk menu-menu ya. Jadi menunya ada 3. Nah, ada 3 di sini, yaitu pertama data dosen, logout, dan home. Nah, kita tampilin, kita akan bakal tampilin nanti terakhir data dosen, logout, dan home. Apabila ditekan nanti pada data dosen akan kembali
nyambung ke halaman data dosen. Nah, div ini untuk menutup, yaitu index ini session start seperti yang tadi, yaitu untuk permulaan codingan .php. Di session ini untuk menyimpan data sementara. Sini ada locationnya di dashboard.php dan juga out login.php. Nanti hasilnya, nah hasilnya bahkan seperti ini. Ini hasilnya seperti yang saya bilang tadi, menunya ada 3, yaitu data dosen, logout dan juga home. Dashboard ini sebagai judul dari link tersebut atau web dashboard. Ini tiga buah menu yang saya tampilkan di sini. Data dosen saya akan coba ubah, Ctrl S, saya akan coba di sini. Nah, maka dia akan berubah. Nah, di sini ya apabila kita mau seperti data dosen, data mahasiswa, maka cara ubahnya seperti ini. Saya akan kembali lagi. Nah, maka akan terubah lagi seperti ini. Nah, mungkin itu dapat yang saya sampaikan atau saya jelaskan di dashboard, di bagian dashboard ini. Mohon maaf atas semua kesalahan, segala kesalahan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazaruddin. NPM saya 230155201100. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas dari Bapak Vicky, yaitu tugas coding CSS, coding style CSS. Pertama, reset CSS dan font. Jadi kode ini berfungsi untuk menghilangkan margin dan padding bawaan browser. Setelah itu style body. Style body ini kita memberikan warna background biru muda pada halaman. Setelah itu kita memasuki di container atau kotak utama. Container ini berfungsi sebagai kotak utama konten. Margin auto membuatnya berada di tengah layar. Dan border radium membuat sudutnya membulat agar terlihat modern. Yang keempat, kita memasuki di judul halaman. Judul dibuat berwarna biru, rata tengah, dan diberi jarak ke bawah supaya tidak terlalu mepet dengan konten. Setelah itu kita masuk di bagian input test area. Semua input dibuat lebar penuh, diberi padding agar nyaman diketik dan sudut membulat supaya tampilan lebih halus. Kemudian di tombol button, tombol dibuat berwarna biru dengan teks putih dan kursor pointer menandakan tombol bisa diklik. Di button hover ini, saat kursor diarahkan ke tombol, warnanya berubah agar terlihat efektif, agar terlihat interaktif. Di sini mode navigasi. Menu dibuat rata tengah agar terlihat rapi. Di menu A ini, di CSS ini, link menu tampil seperti tombol dengan jarak dan sudut membulat. Kita memasuki bagian table data. Table data dibuat dengan lebar penuh dan garisnya menyatu agar rapi. Dan di sini header tebal diberi warna biru agar mudah dibedakan. Setelah itu isi tabel rata tengah dan berwarna biru muda. Setelah itu di sini baris genap diberi warna berbeda supaya tabel lebih mudah dibaca. Yang ini action, tombol edit dan hapus. Tombol edit dan hapus diberi warna berbeda agar pengguna tidak salah klik. Nah, setelah semuanya selesai, ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Oke, dashboard. Kita sudah memasuki di menu dashboard, memasuki di data dosen, dan ini hasilnya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.